Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa faqihna lughatal Qur'ani. Peserta bahasa Arab Al-Quran, pelajaran kita kalau tidak salah, tapi ini adalah untuk kelas Nurul Islam Padang, Sumatera Barat, yaitu pelajaran ke-13, ya, pelajaran ke-13. Di sini pola kalimatnya bukan lagi subjek predikat, ya. Nah, jadi ini ada Ustadz tuliskan di sini, topiknya adalah naqra'u kitaban fil madrasah. Naqra'u kitaban fil madrasah. Naqra'u ini sudah bentuk fiil mudhari. Bentuk fiil mudhari. Coba siapa yang masih ingat berapa jumlah tasrif atau bentuk-bentuk perubahan fiil mudhari? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat enggak bahwa fiil mudhari itu bisa 14 bentuk? Bisa 14 bentuk. Jadi kalau naqra'u ini sudah bentuk yang ke-14, ya. Jadi kalau bentuk pertamanya adalah yaqra'u. Ya, sebelum masuk fi'il mudhari berarti kita sudah juga mempelajari fi'il madi atau disebut dengan past tense. Jadi qara'a. Ya, qara'a. Jadi qara'a, kemudian kalau dijadikan bentuk fi'il mudhari atau present continuous tense atau berwaktu future dalam bahasa Inggris ini, maka bertukar dia dikasih huruf mudhari'nya yaqra'u. Ya. Jadi yaqra'u, coba Ustadz apakan bacakan dulu ya supaya kita paham. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Nah, sudah itu taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Ya, yaqra'na. Kemudian berikutnya lagi taqra'u sama taqra'u, taqra'ani, taqra'una. Itu pakai engkau, kamu berdua, kamu sekalian laki-laki itu. Nah, kalau yang perempuan, taqra'ina, taqra'ani, taqra'na. Nah, baru yang nomor 13, aqra'u, aku membaca. Naqra'u, ini dia. Ya, ini dia naqra'u. Jadi di sini naqra'u. Ya, jadi kalau sudah ini pelajarannya fi'il mudhari namanya. Fi'il mudhari menurut undang-undangnya kalau setiap kata kerja apakah fi'il madi atau fi'il mudhari, ini fi'il mudhari berarti ada fa'ilnya, maksudnya ada pelakunya. Nah, siapa masih teringat kalau naqra'u mana fa'ilnya naqra'u ini? Nah, kalau naqra'u ini pelakunya mana ini? Bisa enggak? Masih teringat? Apa? Nahnu. Ya. Nahnu. Ya, na'am. Nahnu, ya tersembunyi di sini nahnu ya. Nahnu. Jadi
Kalau ini polanya bukan mubtada khabar, bukan subjek predikat lagi, tapi fi'il fa'il. Jadi ini fi'il mudhari, diuraikan dulu biar lambat-lambat kita, tapi paham yang baca Quran nanti kan begitu. Oh kita baca naqra'u, oh ini fi'il mudhari. Nah, jadi naqra'u fi'il mudhari, pelakunya atau fa'ilnya tersembunyi nahnu. Alasannya karena ada na. Jadi naqra'u. Jadi kalau naqra'u, apa terjemahnya di sini? Sedang membaca kami atau akan membaca kami, begitu ya. Ya, jadi sedang membaca kami boleh pakai present continuous tense dia. Jadi masa di fi'il mudhari ini dua, sedang berlangsung dan akan ya. Jadi sedang. Jadi di sini sedang membaca kami. Jadi dulu kan apanya? Oh, membacanya dulu. Jadi sedang membaca kami, kalau bahasa Indonesia kami sedang membaca. Jadi kalau bahasa Arab tidak begitu. Ya, sedang membaca kami atau akan membaca kami. Ya, karena pengaruh bahasa linguistik bahasa Arab ini bisa dibuka di keterangan-keterangan bahwa ada namanya Amin Khuli, ya, Amin Khuli di Universitas Azhar, kemudian murid tapi menjadi istrinya juga, yaitu Aisyah Abdurrahman atau bin Syati. Mereka itu ahli filologi, linguistik. Jadi itu makanya menolong, bukan mengabaikan penafsir lain, tidak ya. Jadi itu makanya sangat menentukan struktur bahasa Arab. Jadi kita teruskan ya, naqra'u berarti di sini fa'ilnya nahnu. Baru inilah mungkin pelajaran kita ini. Kitaban. Ya, kitaban. Nah, kitaban ini kata benda, tapi dia berbaris di atas, kemudian maka dikasih alif ini, yang tebal ini adalah alif rasam namanya, dibantu. Jadi ini fungsinya menjadi objek ya. Jadi kalau ada fiil, kemudian ada fa'il, mungkin jadi bukanlah setiap fiil fa'il mesti ada objek, tapi ini pasti ini. Jadi fiil mudhari, fa'ilnya nahnu, kitaban ini jadi objek atau pelengkap penderita. Jadi kalau menerjemahkannya, sedang membaca kami akan, begitu dulu ya. Jadi sedang membaca kami akan sebuah kitab. Jadi penekannya akan sebuah kitab. Baru fi, masih ingat fi apa ini fi? Huruf jar ya. Ini huruf jar. Apa yang dijarkannya? Madrasah. Ya, madrasati. Madrasati ini kata benda. Kenapa berbaris bawah dia dibaca? Jar. Karena ada huruf jar. Nah, jadi ini pelajaran topik bahasan kita. Jadi naqra'u kitabam fil madrasah. Jadi kalau diterjemahkan, sedang membaca kami akan sebuah kitab di madrasah atau di sekolah. Nah, jadi walaupun nanti menerjemahnya berbentuk kaku dalam bahasa Indonesia, nanti kan orang bahasa Indonesia tidak begitu Pak. Jadi kalau cepat-cepat kita menurut bahasa Indonesia, kadang-kadang yang asli penekanan yang rohnya itu hilang. Jadi itu yang dipertimbangkan. Makanya Al-Quran, terjemahan-terjemahan itu masih banyak dikritik. Kadang-kadang yang jiwanya itu tinggal. Ya. Jadi kita harus menerjemah menurut klasiknya dulu, menurut bahasanya. Naqra'u kitabam fil madrasah. Nah, jadi pelajaran di sini ya, lihat ya, walaupun ini tulisannya tulisan seperti apa namanya? Mesin ketik lama ya. Pelajaran ke-13 ini akan menjelaskan kata benda yang berfungsi sebagai objek. Ini dia. Kata benda sebagai objek ya. Nah, ya, atau disebut dalam bahasa Arab
maf'ul bih. Maf'ul bih itu artinya yang dikenai pekerjaan dengannya. Itu makanya disebut menjadi maf'ul. Mafhum? Mafhum bihi? Fahimtum? Fahim. Naam. 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 Fahimna. Kalau kami paham, naam fahimna ya Ustaz. Kalau belum, sebut lamma. Ya. Mafhum bih? Naam. Naam. Aywa, aywa. Setelah kita mempelajari kata kerja, tentu sebahagian mengkehendaki objek. Jadi bukan setiap kerja ada objeknya. Ya, atau pelengkap penderita. Topik di atas dapat kita lihat bahwa kata benda kitaban. Ini dia kitaban. Ya. Kalau misalnya Ustadz tanya, kenapa kitaban ini berbaris di atas? Apa jawabnya? Karena dia berfungsi sebagai objek. Iya, sebagai maf'ul atau sebagai objek. Nah, kenapa tidak cukup baris di atas saja satu, kok mesti baris dua? Jawabnya adalah karena dia berdiri sendiri. Tapi kalau misalnya buku hadis, kan ada pelajaran kita yang lewat diterangkan menerangkan. Buku hadis misalnya, kan dua itu. Maka dia hanya baris satu saja di atas kitabah gitu. Tidak boleh kitaban. Jadi kitabal hadisi. Baru dia itu sudah lewat ya pelajarannya. Ya tapi nggak apa-apa diulang-ulang. Ini makanya sebabnya kitaban. Nah kembali kita sini. Jadi setelah kita mempelajari kata kerja tentu ada fa'ilnya. Sebagian kadang-kadang tidak. Contoh yang tidak pakai fa'il misalnya begini. Duduk saya. Telah duduk saya. Siapa yang jadi maf'ul? Ya nggak ada. Ya, jadi itu makanya kalau bahasa Indonesia masih Ustadz ingat ada transitif, ada intransitifnya. Nah, jadi ini ya kitaban berfungsi sebagai objek. Mari kita ikuti contoh di bawah. Ini dia contoh ya. Nomor 1. Coba baca bersama-sama. Apa bacanya? Atil mizu, terus katabat, darsa, fil madrasah. Lihat ya, kalau kita uraikan dulu, at-tilmizu kata benda atau kata kerja atau huruf. Kata benda. Jadi at-tilmizu kata benda. Kalau ini kata benda, baru kita pikirkan kenapa dia berbaris depan? Apa fungsinya? Pokok kalimat. Pokok kalimat. Oke, naam. Ya, betul. Kalau sudah ada pokok kalimat, berarti ada sebutan. Inilah. Jadi, sebutannya atau predikatnya atau kabarnya mulai dari katabat darsa fil madrasah. Dikumpulkan semua ini. Katabat darsa fil madrasah. Itu model khabar atau model predikat. Kalau dulu kan mulai dari haza kitab, terus ada ana, ada al-madrasah, itu masih sederhana. Ini sudah mulai komplit ini. Jadi ini pokok kalimat berbaris depan, lalu khabarnya adalah katabat darsa fil madrasah. Baru kita uraikan, kita kenali. Coba mulai berlomba, ayo berpacu. Kataba bentuk apa? Ya, kata kerja namanya kalau sudah belajar dulu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi. Ya berarti tabaan, betul ya. Kalau ini sudah fi'il madhi, ingat ya, setiap fi'il atau kata kerja ada pelakunya.
Kalau seperti ini bentuknya kataba, kalau kataba seperti ini, coba mana failnya di sini, mana pelakunya kira-kira? Tersembunyi. Oke. Apa yang tersembunyi di sini? Huwa. Huwa. Wah, betul. Huwa itu namanya damir. Domir. Ya, damir. Nah, huwa di sini kemana dikembalikan huwa di sini yang tersembunyi ini? Iya, ke at-tilmizu ya. Jadi pertanyaan lagi, kenapa damir itu kan banyak, kenapa tidak hiya di sini? Kok mesti huwa? Karena muzakar. Hah? Karena kata untuk muzakar. Iya, bukan, karena ini kataba. Ya. Karena ini kataba. Tapi kalau misalnya katabat, baru. Dulu kan sudah 14 kataba, katabu, katabat, 14 bulan nanti ya. Oke, kita teruskan. Naam. Ada huwa. Baru inilah pelajaran kita yang bergaris ini. Di sini ad-darsa. Ad-darsa, baris di atas dia. Ini kata benda, kata kerja, atau huruf? Ad-darsa, kata benda, kata kerja, atau huruf? Oh, kata benda, ada al. Ya, ada al. Ini kata benda. Terus, kenapa berbaris di atas? Ingat tadi? Fungsi sebagai maf'ul atau objek. Iya, karena menjadi maf'ul atau pelengkap penderita. Karena dia sesudah kataba ini ada di sini fa'il, berarti ini maf'ul. Cuma kalau di sini maf'ulnya tadi kan berbaris dua di atas. Kok di sini kok baris satu saja? Karena ada al. Jadi kalau ada al, tidak boleh baris dua mengandung tanwin. Cukup satu. Ataupun kalau nanti dia diterangkan lagi, baris satu saja. Tapi kalau seperti ini dia berdiri sendiri, tidak ada al, berdiri sendiri, maka berbaris dua di atas. Kecuali nanti akhirnya ada hamzah atau tamarbutah. Ya, itu kan pelajaran di bawah. Jadi ini dia. Jadi ad-darsa menjadi maf'ul. Fi, apa itu fi? Huruf? Huruf. Yang dijarkan apa? Madrasah. Jadi ini artinya pelajaran. Coba kalau kita terjemahkan menurut teks, susunan teks di sini bagaimana? At-tilmizu katabad darsa fil madrasah. Coba tarjim, coba terjemahkan. Seorang murid, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Seorang murid laki-laki, bagaimana? Itu pokok kalimat tuh, baru sebutannya. Bagaimana ya seorang murid laki-laki, cari sebutan, baru diterangkan. Telah, apa ini? Telah menulis. Telah menulis dia. Ya, telah menulis dia. Apa yang dia tulis akan pelajaran ini atau pelajaran itu. Di mana ditulisnya? Di sekolah. Jadi begitu nanti kalau kita membaca Al-Quran itu. Jadi waktu membacanya itu, pikiran jalan, kesusunan bahasa, kemudian pikiran jalan, apa maksud kata, nanti kalau belajar tafsir, belajar balaghah, wah sudah banyak. Jadi sehingga dalam ayat itu tidak ada pemaksaan penafsiran ya. Jadi kalau bahasa terjemahan saja kita lihat ya nggak tahu, kita niru terjemahan aja. Jadi kalau sudah menurut tata bahasa seperti ini tidak bisa. Jadi pelajaran kita di sini adalah maf'ul bih. At-tilmizu katabad darsa fil madrasah. Coba ini yang nomor 2. Ini nomor 2 ya. Namrah saniyah. Coba kita baca bersama dulu.
Mudirul madrasati yanzuru tilmizan. Naam. Jadi mudirul madrasati yanzuru tilmizan. Mudirul madrasati yanzuru tilmizan. Nah, siapa dapat kalau seperti ini bentuknya dua kata ini ha? Nah, ayo. Mudirul madrasah ini dua kata-kata ini seperti majemuk. Nah, coba diuraikan. Yang mudiru, kenapa dia berbaris depan mudiru? Kenapa Pak kalimat? Ya, mubtada ya. Sebenarnya mubtadanya kedua-duanya ini, ya. Cuma kenapa madrasati berbaris bawah? Ayo. Menerangkan. Iya, menerangkan. Yang mana menerangkan, yang mana diterangkan? Yang diterangkan adalah mudir, ya. Yang menerangkan adalah madrasati. Jadi undang-undangnya di dalam buku kita yang lewat, kalau yang menerangkan itu mesti berbaris bawah. Tapi ini kata benda keduanya ya. Jadi yang pertama ini tidak boleh pakai alif lam dia lagi. Tidak boleh al-mudirul madrasati, tidak boleh. Yang boleh hanya al-madrasah saja yang pakai baris. Nanti kalau ada ke belakang yang terakhir pakai alif lam. Memang ada yang nanti pakai, itu lain pelajarannya. Jadi ini siapa yang masih ingat kalau diterangkan menerangkan itu atau DM mudhafun ilaih itu pola keberapa dulu dalam buku 1? 5. Ya. Nomor 6 bukan jar majrur. Ayo, siapa lagi? Kan jar majrur. 5. Udah lupa karena pandemik. 5. Ya 5 ya. Jadi pola 5. Jadi pola-pola ini Ustadz aja yang buat ini, nanti kalau Ustadz lain bingung pula pakai pola-pola ini. Kita mengajari untuk supaya ada pemikiran. Jadi mudirul madrasah kedua-duanya jadi pokok kalimat, tapi yang berbaris depan adalah ru ya. Ini arti mudir direktur. Jadi mudirul madrasati apa artinya? Direktur sekolah. Jadi kedua-duanya ini jadi pokok. Lalu mana sebutannya? Sebutannya adalah yanzuru tilmizan. Nah, dikumpulkan pula. Yanzuru bentuk apa? Ayo berpacu. Fi'il mudhari'. Iya, fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya yanzuru? Huwa. Tersembunyi huwa. Betul. Ya. Kemudian huwa kembali ke mudirul madrasah. Ya, dipakai huwa di sini karena ada ya-nya di sini. Jadi artinya di sini memandang atau melihat ya. Tilmizan, ini yang pelajaran kita. Kenapa tilmizan barisnya? Jadi apa fungsinya? Jadi objek. Ya, jadi objek atau pelengkap penderita atau maf'ul bih. Nanti maf'ul ini banyak, ada maf'ul ma'ah, maf'ul min ajli, maf'ul mutlak macam. Tapi ini yang jelas menjadi maf'ul bih betul-betul semata-mata kena pelengkap penderita ya. Jadi kalau diterjemahkan, direktur sekolah itu sedang memandang atau memperhatikan dia, siapa yang diperhatikannya, seorang murid laki-laki, tilmizan. Ya, tilmizan. Mafhum? Sudah 2 ya, 2 kalimat. Jadi yang jelas, yang jadi objek. Di sini coba Ustadz bacakan. Ummuka, coba kita baca bersama supaya lancar lidahnya. Ummuka, ummuka nazaratir risalata alal maktab. Ya, alal maktabi. Ummuka nazaratir risalata alal maktabi. Ya,
Ummuka jadi apa gunanya? Mubtada. Iya, pokok kalimat. Tapi di sini dia terkait disandarkan ummu kepada ka. Sama sebenarnya ini. Ini tempat sandarannya madrasah mudir. Cuma di sini tempat sandarannya dhamir. Nah, ini, ummuka, ibumu, munya laki-laki ya. Nah, terus di sini nazarat, aslinya ini nazarat ya. Nazarat ini, mati ini sebenarnya. Tapi dikasih dia dikasih ta seperti ini, karena ini pun mati. Risalah, jadi risalah mati, maka dikasih baris bawah untuk melepaskan kedua mati. Jadi aslinya nazarat, ini pun mati risalah. Nah, jadi nazarat ini memandang juga. Nah, ini memandang juga, tapi laki-laki ini memandang perempuan karena ummu, ya. Jadi ibumu melihat dia, ibumu tadi, yang dilihatnya apa? Ar-risalata. Nah, jadi apa gunanya ar-risalah? Nah, ini yang jadi fokus kita sekarang. Apa? Fadal. Jadi apa ini? Maf'ul. Iya, menjadi maf'ul, pelengkap penderita ya. Ya, kenapa baris satu aja di atas baris ta saya tidak tan? Karena ada al. Ada alif lam satu. Kemudian andai kata risalah ini tidak pakai alif lam, juga tetap risalatan tidak perlu dibantu seperti ini. Karena dia akhirnya tambah tabulat. Ini sudah di buku 1 dulu ya. Baru alal maktab, ala huruf jar, maktab yang dijarkan. Nah, jadi kalau diterjemahkan, ummuka, ibumu, telah memandang dia sepucuk atau telah melihat dia sepucuk surat, ya. Jadi kalau nazar ini berbeda sedikit pengertiannya dengan ro'a. Kalau ro'a dilihat bisa, kalau nazaranya masuk pemikiran ini, jadi memandang dengan pikiran ya. Jadi itu maka nazariyat namanya. Seperti Abul A'la al-Madudi ada nazariyatnya, ada menurut pandangannya. Jadi ibumu memandang atau memperhatikan dia sepucuk surat alal maktab di atas meja. Nah, jadi pelajaran ar-risalah. Namrah rabi'ah nomor 4, al-auladu. Nah, ini. Al-auladu adalah bentuk banyak. Nah, kita kan sudah belajar nih, kalau aulad ini banyak ini, anak-anak laki-laki. Siapa ingat kalau satu orang anak laki-laki? Waladun. Iya, waladun. Kata Allah. Kalau 2 anak? Waladani. Ya, waladani. Kalau banyak anak? Auladun. Ini dia al-aulad ya. Al-aulad. Nah, ini fungsinya di pokok kalimat. Ini saja pokok kalimat. Baru karena ini dijeniskan kepada orang, maka dia bisa, ini jamak. Coba siapa masih ingat ini jamak apa namanya nih? Jamak kan 3, ada jamak muannas, ada jamak muzakkar, ada jamak taksir. Ini coba terka. Jamak apa? Kalau jamak muzakkar pakai waw sama nun di akhirnya. Kalau ini ada juga waw tapi fi'il mudhari ya. Ini enggak benda waw sama nun. Misalnya muslimuna, ini seperti ini ya. Kafiruna, ini jamak muzakkar, ini ada waw sama nun. Berarti ini enggak masuk jamak muzakkar. Jamak apa lagi? 2 lagi. Muannas atau taksir? Jamak taksir. Iya, taksir. Cuma kalau ini sudah taksir, dibagi 2 pula. Kalau dia ke orang, misalnya ke rasul, pokoknya ke orang lah, itu bisa bagi 2. Dia berakal namanya. Jadi taksir berakal. Tapi kalau dia misalnya masjid atau benda-benda, itu tidak berakal. Maka kalau dia jamak taksir berakal, maka dipakailah fi'il mudhari. Ini khabarnya terus kemari. Ini pakai fi'il mudhari yang berakal, yang laki-laki banyak. Jadi di sini al-auladu ya'kuluna. Kalau ya'kuluna, kan kalau bentuk tunggalnya apa? Ya'kulu. Kalau bentuk 2, ya'kulani. Kalau bentuk 3,
yakuluna. Ini kenapa banyak? Ini karena banyak pula. Al-auladu yakuluna. Baru di sini karena at-ta'am langsung sekali. Jadi al-auladu yakuluna at-ta'ama. Makanannya jenis satu ini ya, bukan satu makanan ini. Jadi al-auladu yakuluna at-ta'ama fil makan. Ya. Jadi ta'ama jadi apa? Fokus pelajaran kita? Objek. Objek ya. Jadi anak